melonjak naik ketika dengan adanya corona. Nanti saya akan berbicara lebih jauh tentang corona. Pada dasarnya corona adalah suatu bakteri atau virus. Sebetulnya corona yang pada saat ini sedang banyak ditakuti mungkin oleh seluruh dunia itu adalah corona yang berupa COVID-19. Jadi corona itu sebetulnya kuman yang berada di hewan atau binatang peliharaan. Kemudian itu akan mutasi ke dalam tubuh manusia. Sebetulnya corona adalah virus yang berada di mana-mana. Tapi yang sedang kita takuti saat ini adalah corona yang disebut dengan COVID-19. Jadi kita harus bisa membedakan. Dan ternyata dengan adanya informasi berita-berita hoax yang membuat panik seluruh masyarakat, mungkin warga di dunia ini, itu membuat dampak pada beberapa aspek, terutama dalam perekonomian. Kita lihat ini untuk penjualan rempah-rempah yang dikabarkan naik melonjak karena ada pengaruhnya. Salah satunya adalah jahe merah. Ini adalah salah satu impon-impon atau herbal yang saat ini sedang dicari banyak oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Pada dasarnya masyarakat Indonesia itu lebih mudah dipengaruhi, maksud saya lebih mudah dipengaruhi oleh informasi-informasi. Masyarakat Indonesia tidak bisa melihat atau membedakan informasi hoax atau bukan. Ada kabar bahwa herbal atau impon salah satunya adalah jahe merah, kemudian juga ada bawang putih, kemudian ada batang serai dan sebagainya, itu mampu untuk mencegah corona. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Hanya untuk rempah-rempah dan herbal itu hanya untuk membuat stamina kita lebih bugar. Kalau bugar, maka virus yang ada itu tidak akan mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita dan imun kita lebih tinggi lagi. Baik, kita lihat pemirsa TV di sini beberapa rempah-rempah yang sudah tersedia. Ini adalah jahe merah. Di sebelah sana saya lihat ada batang serai. Batang serai juga ini dikabarkan mampu untuk mengobati atau mencegah corona. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ternyata rempah-rempah atau herbal itu bukan untuk mencegah atau mengobati yang namanya corona atau COVID-19, tapi hanya untuk membuat bugar kita. Kalau badan kita bugar, maka virus tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Baik, saya hanya ingin, Ibu, saya mau mengganggu sebentar, Bu. Ibu tahu ya Bu ya, sekarang sedang banyak kasus-kasus corona gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu pengaruh terhadap penjualan rempah-rempah yang saat ini berada di pasar, terutama pada saat sekarang Ibu menjual? Gimana harga dengan jahe merah Bu? Melonjak aja harganya. Melonjak. Oke, melonjaknya gimana Bu? Dulu sebelum ada kasus corona 19, COVID-19, jadi corona ini adalah COVID, ini adalah coronavirus yang tahun 2019 Bu. Jadi banyak yang mencari jahe ya Bu ya? Ya. Sebelum ada virus ini berapa Bu per kilonya Bu? 40.000. Kalau sekarang 80, luar biasa. Itu mah berkah buat Ibu ya Bu. Alhamdulillah. Ternyata pemirsa Cipanas TV dengan adanya COVID-19 ini juga membawa berkah, tapi juga banyak membuat panik ya. Baik, selain jahe merah, apalagi Bu yang banyak dicari oleh masyarakat di sekitar ini, terutama di Cipanas? Kunyit. Kunyit. Yang kunyit mana Bu? Ada Bu kunyit? Jadi kunyitnya hanya kunyit ini saja Bu yang dicari? Iya. Kunyit sama temulawak. Kunyit dan temulawak. Temulawak yang mana Bu? Temulawak ada di sini? Nggak ada. Oh, kalau kunyit dulu berapa Bu sekilonya? Kunyit enggak. Tidak berpengaruh, tidak melonjak. Jadi berapa sekilonya Bu kunyit? Sekilo 12.000. Berarti yang melonjak harga itu adalah jahe merah ya Bu ya. Begitu melonjak sangat tinggi. Kalau dengan batang serai? Sama. Oh, sama berarti? Iya. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Baik, kita akan mencari lagi. Kita akan berjalan ke sana. Kita mencari lagi pedagang yang lain. Iya, ini adalah salah satu bumbu dapur
yang banyak dicari sama ibu-ibu juga. Dan ternyata bawang putih ini juga dipercaya membantu untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Tapi setelah saya mengadakan dialog dengan beberapa pedagang, ternyata bawang putih tidak terlalu banyak mengalami kenaikan harga. Jadi masih standar, masih normal-normal saja. Bawang putih setelah tadi kita melihat rempah-rempah atau pohon yang lain dan bawang putih yang ternyata tidak mengalami banyak kenaikan harga. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi ke tempat yang lain. Dan pemirsa Cipanas TV, saya untuk kali ini dari News with Selvia Nurani mengucapkan selamat sore dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa Cipanas TV, demikianlah sudah saya sampaikan bahwa ternyata untuk pencegahan secara mudah dan mandiri supaya virus corona tidak menyerang tubuh kita, yaitu tadi dengan menjaga PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya kita sebagai umat muslim yaitu dengan berwudu secara rutin dan juga mencuci tangan dengan benar dan baik, yaitu jangan lupa dengan menggunakan sabun. Dan sebelum saya pamit, nanti kita akan mendengarkan beberapa komentar dan pendapat dari tokoh ulama dan tokoh agama yang ada di sekitar kita. Demikianlah news, saya Wisa Selvia Nurani masih di lokasi sekitaran Cipanas mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada program selanjutnya. Wakil Ketua MUI Kecamatan Cipanas mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dengan maraknya berita virus corona ini, mari kita meningkatkan keimanan, ketakwaan dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di salat fardu kita membaca kunut nazilah dan memperbanyak sholawat syifa. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pula kita dapat mengambil hikmah dari kejadian ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, akhir-akhir ini ramai dibicarakan tentang penyebaran virus corona. Kita selaku umat Islam, selaku hamba Allah yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, janganlah kita panik terhadap berita tersebut. Namun sebaliknya, kita senantiasa kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mari kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan segala sesuatu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan para alim ulama pun menganjurkan kita ketika banyaknya musibah, banyaknya bencana, kita dianjurkan untuk membaca kunut nazilah dalam sholat fardu. Kemudian ulama yang lain pun menganjurkan kita untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sekali lagi saya mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat untuk lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak panik tapi tetap waspada. Insya Allah kita ada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengambil hikmah dari kejadian ini.
Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.